ke-6, ayat 13. Poin ke-6. Dalam doa Bapa kami, ayo, ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Atau godaan. Artinya dalam doamu, saudara harus berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dalam arti pencobaan di mana saudara kemungkinan untuk bisa berbuat dosa. Sehingga ada satu ungkapan, kalau nggak salah, dulu ya ada yang namanya waspada. Kejahatan itu timbul bukan karena niat, tetapi adanya kesempatan. Ini maknanya. Jadi firman-Nya berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan atau godaan di mana kita bisa menyimpang atau berbuat dosa. Terus dikatakan apa? Lepaskanlah kami dari yang jahat. Dulu saya pikir yang jahat dilepaskan dari orang-orang jahat yang mau melakukan kejahatan buat saya. Saya pikir begitu. Ternyata bukan, jahat yang di dalam kita. Pikiran kotor, pikiran jahat. Coba dikeluarkan Matius 15 ayat 19. Percabulan, iri hati, kesombongan. Itu pikiran-pikiran jahat. Jauhkan. Tuh, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, penjinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kembali lagi Frank ke doa Bapa kami ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari pada yang jahat. Pikiran-pikiran kotor, pikiran yang jahat, yang membuat akhirnya saudara nggak taat lagi akan firman. Tangkap ini ya. Kira-kira beginilah ceritanya. Ya saudara nangkep nih, keren banget nih. Ada anak kecil nih ya, hobinya tuh makan permen sama coklat. Akhir giginya, ya tahu sendiri ya, giginya rusak. Dan dia paling hobi, paling suka, dan paling bahagia adalah ketika orang tuanya yang mengajak dia pergi ke supermarket yang khusus jual permen-permen itu. Kan ada ya, khusus jual itu coklat. Waduh, udah seneng banget. Tapi dia sadar tuh, akibat dia makan permen, coklat, apalagi masuk di toko sebesar ini, jualannya itu semua, ada kan? Pasti tertarik. Wah, mau beli ini, mau beli itu. Ketika dia sadar bahwa permen dan coklat itu merusak giginya. Nih, kerennya begini. Ketika papanya bilang, ini bapak lah, kasih nama Udin lagi ya. Din, yuk kita ke supermarket, ke toko yang khusus jual permen dan coklat. Nah, doa Bapak kami ini, kira-kira si Udin bilang begini, Pak, tolong Pak, jangan bawa Udin ke tempat itu lagi, karena tempat itu akan mencelakakan Udin. Wih, keren nggak? Sudah nangkep ini nggak? Contoh saya ada ya, saya kalau Jumat puasa itu ya, biasanya mau buka puasa itu makanannya enak. Saya puasa hari Jumat, Rebo Jumat ya, Rebo saya udah beli nih, tahu kriuk. Wah, itu kesukaan saya deh, mantep. Di depan, nggak jauh dari rumah saya. Nah, waktu hari Jumat itu, aduh, kepengen beli lagi nih, mau makan enak nih, istilahnya balas dendam nih, kan udah puasa nih, 1 harian. Tapi saya ingat, hari Rebo itu udah makan, masa beli lagi? Dan yang jual tahu kriuk itu, seminggu bukanya nggak full gitu, kadang buka, kadang nggak, lagi pengen, tutup. Belum sampai nih ke tempat itu, saya berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, tutup lu itu toko warung yang jual tahu kriuk itu. Begitu saya mau belok nih ini ke rumah saya lihat, tutup, puji Tuhan. Saya nangkap gak ini? Inilah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita tahu kalau kita melakukan itu, yang tadi kalau saya beli tahu kriuk hampir setiap hari, sayanya yang menderita, dalam arti dalam kesehatan. Nah, sama si Udin yang kecil, anak kecil itu, kalau dia diajak ke toko permen yang jual permen dan coklat, dia tahu akibatnya, sehingga dia bilang, Bapak jangan bawa saya dong ke sana. Kan tahu. Suruh nangkep ini. Ya. Jadi kita harus tahu kelemahan kita, di mana jauhkan itu. Kalau saudara, maaf ya, dulunya suka minum-minum, sekarang udah bertobat, diajak lagi sama teman yang suka minum-minum, saudara harus jauhkan itu. Tangkap ini ya.
Jauhkan itu ya. Nah, kita bahas coba ya, iseng aja ya. Biasanya seseorang laki-laki itu akan jatuh ya. Akhirnya misalnya jadi abis gitu. Biasanya oleh 3 apa? Tuh, Pak Thomas tahu. Maksudnya kalian nggak tahu 3 apa? 3 tak ya. Pertama apa? Harta. Kedua, tahta. Ketiga, kalau wanita berarti, tapi kenyataannya banyak yang wanita hancur juga karena selingkuh sama laki-laki lain. Berarti tak yang ini, yang ketiga apa? Cinta lah ya. Itu kan? Nah, kita tahu kelemahan kita di situ, kita harus lari. Seperti Yusuf. Yusuf kan digoda tuh oleh istri Potifar. Sudah percaya nggak sama saya? Kalau si Yusufnya itu nggak lari, itu akan terjadi skandal. Nangkep ini? Melarikan diri itu sama dengan lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara tahu tempat itu, saudara akan jatuh di situ. Saudara lari dong. Ngerti gak? Bukan, sekarang kan saya udah lahir baru, saya dipimpin roh. Saudara coba-coba masuk lagi ke tempat itu. Saya jamin 1000%, saudara pasti akan jatuh lagi. Dengan alasan, ya saya mau ngijilin teman-teman saya. Nggak usah. Karena doa Bapa kami berkata apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, di mana di situ banyak cobaan, saudara coba-coba lagi masuk di situ. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, itu pikiran-pikiran yang tadi ya. Saudara bisa nangkep kan cerita tadi cerita tentang saya mau beli tahu kriuk, atau cerita tentang si Udin, anak kecil itu yang tahu kalau dia masuk supermarket yang penuh dengan permen dan coklat, dia pasti akan tergoda, walaupun dia tahu permen dan coklat itu akan merusak giginya. Dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, keinginan untuk beli permen dan coklat itu. Tangkap ini ya. Haleluya. Saya undang pemain musik.